Halo, selamat siang. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Hari-hari ini di Semarang cuacanya sedang cukup panas. Saya nggak ngerti bagaimana cuaca di tempat kalian. Apakah panas juga? Atau malah sering hujan? Atau hujan terus? Ya, yang jelas bagaimanapun kondisi cuaca, kita tetap harus tersenyum dan tetap harus bersyukur. Kita ketemu lagi di kelas statistik siang hari ini. Hari ini kita akan belajar yang namanya uji hipotesis. Ya, uji hipotesis. Materinya sudah saya upload di classroom kita. Ada 14 slide hari ini. Mungkin lebih banyak daripada hari-hari yang lalu. Tetapi karena memang perlu penjelasan yang agak banyak tentang hipotesis itu sendiri, jadi itu sebabnya kenapa slide kita hari ini agak banyak. Ya, kita tetap akan menggunakan tabel normal standar sama seperti yang sudah kita gunakan selama 2 minggu yang lalu pada saat kita belajar tentang distribusi probabilitas normal. Dan minggu lalu kita belajar apa coba, masih ingat apa enggak? Ya, kita belajar tentang estimasi interval. Ya, mari kita mulai. Karena kita akan melakukan uji hipotesis, jadi kita harus tahu dulu apa yang disebut sebagai hipotesis. Penjelasannya ada di slide yang kedua. Di situ dijelaskan bahwa hipotesis adalah pernyataan mengenai sesuatu hal yang harus diuji kebenarannya. Jadi, itu artinya adalah bahwa hipotesis itu belum tentu benar. Bisa benar, bisa juga tidak benar. Nah, kemudian apa yang disebut sebagai uji hipotesis? Penjelasannya ada di bawahnya, yaitu proses menentukan nilai kebenaran hipotesis berdasarkan suatu sampel. Ya, kita menggunakan sampel, sama seperti kemarin minggu lalu waktu kita menghitung estimasi interval. Ya, jadi kita sudah tahu apa itu yang disebut sebagai hipotesis dan apa yang disebut sebagai uji hipotesis. Nah, nanti kita akan menguji hipotesis itu secara statistik, itu menggunakan angka. Jadi secara kuantitatif atau kualitatif, masih ingat? Ya, kuantitatif, angka. Nah, karena kita akan melakukan uji hipotesis dengan menggunakan angka secara kuantitatif, maka hipotesis kita nanti juga harus berupa angka. Jadi supaya kita mengujinya dengan angka, berarti hipotesisnya juga harus berupa angka. Nah, kemudian mari kita lihat bagaimana langkah-langkah untuk melakukan uji hipotesis. Langkah-langkahnya dijelaskan di slide yang ketiga. Di situ ada 5 langkah. Nah, dimulai dari memformulasikan atau merumuskan hipotesis. Jadi nanti hipotesis kita ini ada satu pasang. Satu pasang itu berarti 2 ya. Yang akan kita sebut sebagai H0 dan H1 atau HO dan HA. Jadi kalau di sini angkanya 1, maka yang ini kita baca sebagai 0, H0 dan H1. Kalau ini menggunakan simbol A, hipotesis alternatif, maka yang ini kita baca dengan O. Jadi pasangannya adalah H0 H1 atau HO dan HA. Nggak ada HO dan H1 atau H0 dan HA, itu nggak ada ya. Jadi jangan lupa sepasang itu adalah H0 H1 atau HO dan HA. Ya, kita akan lihat dulu langkah-langkahnya, setelah itu kita akan bicarakan lebih detail. Nah, setelah langkah yang pertama kita menentukan atau merumuskan hipotesis. Di langkah yang kedua kita menentukan alfa. Alfa adalah tingkat signifikansi, probabilitas salah, sama seperti kemarin di estimasi interval. Nanti kita juga akan menggunakan set alfa. Caranya sama seperti cara menentukan set alfa, itu sama seperti di estimasi interval. Kemudian di langkah ketiga kita menentukan yang namanya daerah kritis. Apa itu daerah kritis? Yaitu daerah di mana H0 ditolak. Jadi nanti kita akan punya 2 daerah di mana H0 ditolak dan di sisi lain adalah H0 diterima.
Nah, yang kita harus tentukan adalah batasnya. Batas kapan H0 itu ditolak dan kapan H0 itu diterima. Ya, itu langkah yang ketiga. Kemudian langkah yang keempat adalah penghitungan. Jadi kita menggunakan rumus. Nah, rumusnya seperti apa? Sebetulnya tergantung dari apa yang akan kita uji. Banyak sekali uji hipotesis yang dikenal di ilmu statistik. Nah, nanti kita akan belajar salah satunya. Jadi langkah yang keempat adalah menghitung. Kemudian langkah yang kelima adalah mengambil kesimpulan. Yaitu 5 langkah untuk melakukan uji hipotesis. Yang pertama mulai dari merumuskan hipotesis, kemudian yang kedua menentukan alfa, lalu yang ketiga menentukan daerah kritis, jadi daerah di mana H0 ditolak dan H0 diterima. Kemudian yang keempat adalah menghitung, dan yang kelima adalah menarik kesimpulan. Yaitu 5 langkah untuk melakukan uji hipotesis, jangan ditambah, jangan dikurangi, dan jangan ditukar-tukar urutannya. Jadi harus persis seperti itu, ya. Apapun uji hipotesisnya. Nah, hari ini kita akan belajar salah satunya, yaitu uji untuk min. Untuk apa itu min? Masih ingat? Ya, uji untuk rata-rata populasi. Nanti kita akan menggunakan yang namanya uji Z untuk min. Ya, kenapa kok namanya uji Z? Bukan karena yang menemukan adalah Maggie Z, tapi karena tabel yang digunakan adalah tabel Z. Jadi nanti di statistik ada yang disebut misalnya uji T. Kenapa kok namanya uji T? Karena tabel yang digunakan sebagai pembanding adalah tabel T. Ada yang namanya uji F. Kenapa kok disebut sebagai uji F? Karena tabel pembandingnya adalah tabel F. Ya, nanti akan minggu depan kita akan belajar beberapa lagi yang lain. Nah, hari ini kita akan belajar yang namanya uji Z untuk min, ya. Nah, kita akan mulai dari langkah yang pertama, yaitu merumuskan hipotesis. Nah, kalian harus perhatikan di sini bahwa saya nggak pernah mengajari kalian menuliskan hipotesis itu begini. H0.2, H1.2. Saya nggak pernah ngajari kalian begitu. Ya, itu cara yang salah. Nah, terus bagaimana? Nah, kita akan menuliskan hipotesis itu tergantung dari apa yang akan diuji. Misalnya, kita akan menguji hipotesis yang mengatakan bahwa rata-rata IPK mahasiswa itu tinggi. Ya, ini kan hipotesis, belum tentu benar, jadi harus kita uji. Nah, tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa karena kita akan mengujinya secara kuantitatif menggunakan angka, maka hipotesis kita juga harus berupa angka. Nah, bagaimana caranya? Kita harus menentukan dulu kapan IPK mahasiswa disebut sebagai tinggi. Kapan? Ya. Nah, itu kita tentukan dengan angka. Misalnya, yang kita sebut dengan tinggi adalah kalau IPK-nya itu lebih dari, misalnya lebih dari berapa? Lebih dari 3. Oke. Maaf, agak serak. Ya, kita lanjutkan. Jadi misalnya sekali lagi, yang kita sebut sebagai tinggi adalah kalau IPK-nya lebih dari 3. Lebih dari 3 ya, berarti kalau 3 pas itu belum tinggi. Nah, kita akan menuliskan dulu apa yang akan kita uji. Kalau kita akan menguji rata-rata IPK mahasiswa tinggi, itu berarti kita menulisnya begini. Saya agak geser ke kanan sedikit. Rata-rata berarti lebih dari 3,00. Itu yang tadi kita sebut tinggi. Jadi cara yang pertama, tuliskan dulu apa yang akan diuji. Kemudian langkah berikutnya adalah tuliskan kebalikannya. Kok tadinya tandanya lebih besar, berarti kebalikannya apa? Ya, kebalikannya adalah lebih kecil. Lebih kecil pakai sama dengan 3,00. Ya, karena tadi yang di atas lebih besar itu nggak ada sama dengannya, berarti sama dengannya harus ada di bawah. Ya, jadi salah satu pasti harus ada sama dengannya. Nah, kalau sudah bagaimana? Kita lihat mana yang ada sama dengannya.
yang mengandung tanda sama dengan, itulah yang kita sebut sebagai H0. Ini biasanya bukan sama dengan, tapi titik 2, ya. Nah, kalau yang mengandung sama dengan ini adalah H0, berarti yang tidak ada sama dengannya adalah H1. Jadi tadi langkah yang pertama, tuliskan dulu yang mau diuji, kemudian tuliskan kebalikannya, baru tentukan mana yang disebut sebagai H0 dan H1. H0 adalah yang mengandung tanda sama dengan. Jadi bukan seperti ini tadi, H0.2 kemudian H1.2, enggak seperti itu, tapi seperti yang bawah ini ya, seperti yang ini. Nah, mari coba kita perhatikan, misalnya ini ada contoh yang kedua. Kita akan menguji bahwa hipotesis bahwa rata-rata IPK mahasiswa paling sedikit adalah 3,00. Perhatikan bahwa yang akan diuji adalah paling sedikit 3,00. Berarti kita akan tuliskan mu paling sedikit itu bagaimana? Lebih besar atau sama dengan, ya, lebih besar atau sama dengan 3,00. Paling sedikit. Jadi paling sedikit 3 itu berarti bisa pas sama dengan 3 atau lebih dari 3. Kemudian kebalikannya apa dari lebih besar sama dengan ini? Ya, kebalikannya tentu saja adalah lebih kecil. Ya, berarti yang mana yang H0, yang atas apa yang bawah? Ya, H0 sekali lagi adalah yang mengandung tanda sama dengan. Ini ada sama dengannya, berarti ini adalah H0. Sedangkan di bawahnya nggak ada sama dengannya, berarti itu adalah H1. Ya, itu langkah yang pertama, merumuskan hipotesis. Jangan sampai salah hipotesisnya, karena kalau hipotesisnya salah, misalkan terbalik, maka kesimpulan kita nanti juga pasti akan salah, akan terbalik juga. Nah, di slide-slide berikutnya, di beberapa slide berikutnya, kalian bisa melihat contoh-contoh dari hipotesis. Kalian bisa lihat bahwa hipotesis itu bisa berupa hipotesis deskriptif, seperti di slide kelima. Bisa juga disebut sebagai hipotesis komparatif, seperti contoh di slide ke-6, atau hipotesis hubungan atau asosiatif seperti di slide ke-7. Nanti silakan dibaca sendiri. Saya akan langsung ke slide ke-10. Nah, sudah hampir selesai kan? Kita punya 14 slide dan kita sekarang sudah sampai di slide ke-10. Ya, kita akan belajar uji Z untuk harga mu, harga min ya, untuk rata-rata. Ya, mari kita lihat. Jadi sekali lagi, uji Z, ya, uji Z untuk min, ya. Nah, perhatikan langkah yang pertama. Kita punya 3 alternatif hipotesis, yang mana akan digunakan tergantung dari yang akan diuji. Hipotesis yang pertama, H0-nya adalah mu sama dengan mu 0 dengan H1, berarti kebalikannya, mu tidak sama dengan mu 0. Kemudian yang B, hipotesis 0-nya mengatakan mu lebih kecil sama dengan mu 0, sedangkan H1 mengatakan mu kebalikannya berarti apa? Lebih besar dari mu 0. Dan yang ketiga, hipotesis 0-nya adalah mu lebih besar sama dengan mu 0, sedangkan H1 adalah mu lebih, apa artinya berarti ini kenapa sering begini ya? Ya, mu setelah ini lebih besar sama dengan, berarti kebalikannya adalah mu lebih kecil dari mu 0. Ya. Jadi sekali lagi mana yang digunakan tergantung dari apa yang akan diuji. Jadi kita punya 3 pasang. Ada A, ada B, ada C. Ya. Kita akan lihat slide berikutnya, yaitu langkah kedua, menentukan tingkat signifikansi. Jadi kita menentukan alfa. Biasanya dipilih kalau enggak 1%, 5% gitu ya.
Jadi kalau 1% itu kalian ingat kemarin di estimasi interval, berarti tingkat kesalahannya hanya 1%. Sedangkan kalau alfa 5% itu artinya tingkat kesalahannya 5%. Nah, mana yang kalian pilih, atau kalian mau menggunakan nilai yang lain dimungkinkan juga. Yang jelas tingkat akurasi itu berhubungan dengan sampel. Semakin tinggi tingkat akurasinya, atau berarti semakin kecil tingkat kesalahannya, maka sampel yang dibutuhkan akan menjadi semakin banyak, semakin besar. Ya, kemudian langkah yang ketiga adalah menentukan daerah kritis, yaitu daerah di mana H0 ditolak. Itu bersesuaian dengan hipotesisnya. Jadi kalau hipotesisnya adalah yang A, maka daerah penolakannya juga yang A. Kapan H0 ditolak? Yaitu jika Z lebih kecil dari min Z alfa per 2 atau Z lebih besar dari Z alfa per 2. Kalau uji hipotesis yang kita gunakan adalah yang B, maka daerah kritisnya adalah H0 akan ditolak bila Z lebih besar dari Z alfa. Dan kalau hipotesisnya adalah yang C, maka daerah penolakan kita H0 akan ditolak bila Z-nya lebih kecil dari min Z alfa. Silakan diingat bahwa Z alfa itu selalu positif. Ya, selalu positif. Cara mencarinya sama seperti kemarin. Dan jangan salah, kalian perhatikan bahwa untuk uji yang A itu alfanya dibagi 2, sedangkan untuk yang B dan C alfanya enggak dibagi 2, ya. Enggak dibagi 2. Dan ini sebetulnya daerah penolakan itu selalu bersesuaian dengan hipotesis 1, H1. Coba kalian lihat untuk B, H1-nya adalah lebih besar, maka daerah penolakannya juga lebih besar. Untuk C, H1-nya adalah lebih kecil, maka daerah penolakannya juga lebih kecil. Dan kalau tandanya lebih kecil, selalu Z-nya diberi nilai negatif, dikasih nilai min, ya. Tetapi pada dasarnya Z itu harganya selalu positif. Dia akan menjadi min karena memang diberi tanda min, ya. Oke. Nah, kemudian langkah yang keempat, kalian lihat di slide yang ke-12. Untuk uji Z bagi min, bagi mu, maka rumusnya adalah Z itu sama dengan X bar dikurangi mu 0 dibagi S per akar N. Nah, X bar ini adalah rata-rata, kemudian mu 0 ini adalah yang akan diuji ini, ya, ini mu 0. Kemudian S ini apa? Masih ingat? Ya, itu adalah simpangan baku, sedangkan N adalah ukuran sampel, ya. Kemudian langkah yang terakhir, yang kelima adalah membuat kesimpulan. Ya, saya akan langsung menyelesaikan contoh yang ada di slide ke-13. Walaupun di situ sudah ada penyelesaiannya di slide ke-14, saya tetap akan mengerjakan sekali lagi untuk kalian, ya. Nah, mari kita lihat apa yang diketahui. Mari kita baca pertanyaannya. Akan diuji apakah rata-rata tinggi badan mahasiswa adalah 160 cm atau berbeda. Berarti yang akan diuji adalah rata-ratanya 160, rata-ratanya sama dengan 160 atau berbeda dari itu. Jadi sama dengan atau tidak sama dengan, ya. Berarti yang mana yang H0? Ya, yang H0 itu yang ada sama dengannya, ya. Berarti H0 adalah yang atas, sedangkan yang bawah adalah H1. Nah, mari kita bandingkan. Ini sama dengan ini. Tandanya sama dengan dan tidak sama dengan. Maka ini adalah hipotesis yang A. Jadi nanti semuanya berkaitan dengan uji hipotesis yang A. Daerah penolakannya juga harus sesuai dengan hipotesis yang A. Nah, kemudian langkah yang kedua, kita diminta melakukan uji hipotesis ini pada tingkat signifikansi alfa sebesar 5%. Ya, kita akan mengulang sedikit yang kemarin. Nah, silakan dilihat nanti untuk daerah penolakannya, alfanya dibagi 2 di sini, ya. Jadi sekarang yang harus kita cari nilai Z-nya adalah alfanya dibagi 2 dulu, berarti
5% dibagi 2, artinya 2,5%. Nulisnya kok salah-salah ya, 2,5%. Berarti yang harus kita cari adalah set alfa per 2 itu adalah set 0, berapa ya, 2,5%, berarti 0,025, bukan 0,25 ya, tapi set 0,025. Ya, kalian masih ingat bagaimana caranya mencari? Nah, coba nih, saya mau pakai warna yang berbeda. Saya pakai warna, sekali-sekali pakai warna merah ya. Bagaimana caranya mencari kemarin? Ya, silahkan diingat-ingat dulu. Ya, yang kita cari dulu adalah 1 dikurangi ini, 0,025. Berarti ini akan sama dengan 0,9750. Nah, silakan cari di tabel norma standar yang di tengah itu yang paling dekat atau yang sama dengan 0,9750. Nah, ini nanti kalian akan lihat bahwa nilai yang paling dekat adalah berapa itu ya? 1,96. Jadi itu berarti set 0,025 adalah 1,96 ya. Nanti akan kita gunakan di langkah yang ketiga. Paham ya? Masih ingat ya? Kalau kalian lupa, silakan lihat lagi video minggu kemarin untuk mencari nilai set alfa atau alfa per 2 pada saat kita menghitung estimasi interval. Nah, saya lanjutkan dengan langkah yang ketiga. Langkah ketiga yaitu menentukan daerah kritis. Dan karena ini ujinya hipotesisnya adalah yang A, maka saya tuliskan lagi di sini. H0 akan ditolak bila setnya lebih kecil dari min set alfa per 2 atau setnya lebih besar dari set alfa per 2. Nah, kita tinggal masukkan, tadi sudah kita temukan ini nilai set alfa per 2 nya. Jadi H0 akan ditolak bila set nanti yang kita hitung di langkah keempat itu besarnya kurang dari min 1,96 atau set yang kita hitung itu lebih besar dari 1,96. Ya, ini adalah daerah di mana H0 akan ditolak. Ya, kemudian yang keempat, kita akan menghitung. Nah, yang diketahui dari soalnya adalah tadi 160 itu adalah X, yang ini tadi adalah apa? Ya, itu adalah mu 0, 160. Kemudian di situ dijelaskan untuk itu diambil sampel random sebesar 100 orang mahasiswa. Jadi 100 itu adalah N, ukuran sampel. Kemudian ternyata rata-ratanya 163,5. Berarti X barnya adalah 163,5. Dan yang terakhir yang diketahui adalah simpangan bakunya 4,8. Jadi S-nya sama dengan 4,8. Ya, kita akan masukkan ke rumusnya bagaimana tadi. Z itu sama dengan X bar min mu0 dibagi S per akar N. Kalau kita masukkan berarti X barnya tadi adalah ini 163,5, kemudian mu0 nya adalah 160, kemudian S nya adalah 4,8 dan N nya adalah 100, berarti dibagi akar 100. Nanti kalian bisa hitung bahwa ketemunya ini adalah berapa itu? 7,29. Ini hasilnya. Paham ya? Tinggal dimasukkan ke rumus. Nah, kemudian langkah yang kelima adalah kita membuat kesimpulan. Cara kita membuat kesimpulan adalah dengan membandingkan antara langkah ketiga dan keempat. Tadi H0 akan ditolak kalau ini. Sekarang ternyata ketemunya 7,29. Pasti tidak akan lebih kecil dari ini karena tandanya positif. Tapi sekarang mari kita lihat apakah setnya lebih besar dari 1,29. Ya, lebih besar karena tadi hasilnya 7,29. Berarti kita simpulkan bahwa H0 nya ditolak.
Jadi kesimpulan kita begini. Karena Z sama dengan 7,29, ini berarti lebih besar dari 1,96, maka bagaimana kesimpulan kita? H0-nya ditolak. Ya, kesimpulannya hanya ada dua macam, yaitu H0 ditolak, dan itu berarti H1 diterima, atau saya tuliskan di sini ya, saya tuliskan kecil aja. Kesimpulannya hanya ada dua, H0 ditolak, dan berarti H1 diterima, atau H0-nya diterima, dan itu berarti bahwa H1-nya ditolak. Ya, jadi hanya ada dua kesimpulan itu, ditolak. Nggak bisa ya, ditolak. Oke. Nah, sekarang sekali lagi karena Z-nya lebih besar dari 1,96 tadi, maka kesimpulan kita adalah H0 ditolak. Jangan berhenti, kesimpulannya hanya sampai H0 ditolak. Kita harus tuliskan artinya apa kalau H0 ditolak itu. Nah, mari kita lihat di sini. Kalau H0-nya ditolak, berarti H1 yang kita terima. Nah, ini artinya apa? Nah, kita bisa tuliskan H0 ditolak itu artinya adalah rata-rata tinggi badan mahasiswa. Bagaimana tadi? Ini tandanya tidak sama dengan kan? Ya, kita bisa tulis rata-rata tinggi badan mahasiswa tidak sama dengan 160 cm. Ya, itu kesimpulan kita. Misalkan kesimpulan kita adalah H0 diterima, H0 diterima. Kita lihat di sini. H0 diterima berarti yang ini. Artinya apa? Ya, kalau kesimpulan kita H0 diterima, itu artinya adalah rata-rata tinggi badan lebih dari 160 cm. Ya, semoga kalian paham. Nah, saya akan masih melanjutkan sedikit lagi. Misalkan dari data yang ada di situ, yang akan diuji sekarang adalah apakah rata-rata tinggi badan mahasiswa lebih dari 160. Jadi dari kasus yang tadi itu, kita akan menguji satu hal lagi, yaitu apakah rata-rata tinggi badan mahasiswa lebih dari 160. Nah, mari kita lihat dari langkah yang pertama, dari perumusan hipotesis. Ya, mungkin saya boleh ya pakai warna lain supaya menunjukkan kalau ini kasus kita sudah berbeda. Ya, saya pakai sekali pakai merah ya, bukan saya lagi marah, tapi supaya merahnya juga terpakai. Ya, yang pertama, jelaskan pakai merah atau pakai biru aja, ungu ya. Ya, ini pasti jelas kalau ungu. Nah, langkah yang pertama kita harus merumuskan hipotesis. Perhatikan bahwa yang akan diuji adalah rata-rata tinggi badan lebih dari itu berarti notasinya bagaimana? Lebih dari 160. Lebih dari 160. Kemudian kebalikannya apa? Kebalikannya adalah lebih kecil sama dengan 160. Ya, sekali lagi, karena tadi lebih besar, berarti notasinya menggunakan tanda lebih besar begini. Kebalikannya adalah lebih kecil sama dengan. Berarti mana yang H0? Ya, H0 adalah yang bawah, karena ada sama dengannya. Sedangkan yang atas adalah H1. Ya, berarti kalau kita lihat, ini tadi H1-nya adalah lebih besar. Berarti ini sesuai dengan hipotesis yang mana? A, B, atau C? Ya, yang H1 lebih besar itu berarti B ya. Nah, berarti ini sesuai dengan hipotesis yang B. Ya, oke. Kemudian yang kedua, kita tetap akan menggunakan tingkat signifikansi yang sama. Jadi alfanya tetap 5%. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, silakan dilihat daerah penolakannya. Tadi kalau ujinya yang B, maka daerah penolakannya juga yang B. Perhatikan bahwa alfanya tidak dibagi dua, tapi tetap alfa. Jadi nanti daerah penolakan kita adalah ini, kalau kita tulis
H0 ditolak bila Z ini lebih dari Z alfa atau Z lebih besar dari Z 0,05. Nah, berapakah Z 0,05? Masih ingat caranya mencari di tabel? Ya, yang kita cari di tabel adalah berapa? 1 dikurangi, nggak dihitung dulu, 1 dikurangi 0,05 berarti sama dengan 0,9500. Kemudian cari yang paling dekat atau yang sama dengan 0,95. Mari coba kita cari dulu di tabel normal standar. Ya, ternyata ada dua yang sama dekatnya, bisa pakai 1,64 atau bisa pakai 1,65. Ya, kalian boleh pilih salah satu. Ya, ternyata saya tulis di sini Z 0,05 boleh 1,64, boleh 1,65 ya. Coba saya cek sekali lagi. Iya, betul. Nah, ini bisa kalian pilih salah satu. Jadi nanti H0 akan ditolak bila Z-nya lebih besar dari 1,64. Ya, jadi misalnya saya menggunakan yang pertama. Kalau kalian mau menggunakan yang kedua boleh, berarti H0 akan ditolak bila Z lebih besar dari 1,65. Ya, kemudian yang keempat, kita akan menghitung rumusnya akan sama dengan ini, kan yang diketahui juga sama. Jadi coba saya tulis ulang, nggak apa-apa. Mu0-nya 160, kemudian X barnya tadi adalah 163,5, kemudian apa yang diketahui lagi ya, E-nya adalah 100 dan S-nya adalah 4,8. Ya, jadi walaupun di langkah ketiga ini berbeda dengan yang pertama tadi karena hipotesisnya juga berbeda, tapi langkah keempat ini sama persis, hasilnya pun sama. Berarti Z-nya sama dengan X bar, saya tulis rumusnya lagi, X bar dikurangi mu0 dibagi S per akar N, jadi sama dengan 163,5 dikurangi 160 dibagi S-nya 4,8 dibagi akar dari 100 ya. Nah, ini hasilnya juga sama seperti tadi, berarti 7,29. Nah, mari sekarang kita membuat kesimpulan. Kita akan bandingkan langkah yang ketiga dan keempat. Tadi H0 akan ditolak kalau ini. Ya, H0 akan ditolak kalau Z-nya lebih besar dari 1,64. Sekarang ternyata ketemunya Z-nya adalah 7,29. Lebih besar apa tidak? Ya, lebih besar ya. Berarti kesimpulan kita nantinya adalah H0-nya ditolak. Nah, kita akan tulis kesimpulannya seperti ini. Karena Z adalah 7,29, ini berarti lebih besar dari 1,64, maka H0-nya ditolak. Ya, sekali lagi jangan berhenti hanya sampai pada kesimpulan H0 ditolak atau diterima, tapi mari kita tuliskan artinya. Karena H0 ditolak itu artinya bisa bermacam-macam tergantung dari hipotesisnya. Ya, tadi kesimpulan kita adalah H0 ditolak, berarti H1 yang diterima. Nah, ini kita baca apa ini? Rata-rata lebih dari 160. Berarti karena H0 ditolak, kesimpulan kita adalah rata-rata tinggi badan mahasiswa lebih dari 160. Misalkan kesimpulan kita adalah H0 diterima, H0 diterima, itu artinya yang ini yang kita terima. Artinya apa? Rata-rata tinggi badan mahasiswa lebih kecil atau sama dengan 160. Ya. Jadi artinya ini kita baca dari hipotesisnya tadi ya. Makanya tadi saya bilang menuliskan hipotesisnya jangan terbalik, karena kalau hipotesisnya terbalik atau salah, maka kesimpulan kita juga pasti akan salah. Nah, itu disebut sebagai uji hipotesis. Setelah ini nanti kalian bisa lihat ada beberapa tugas, silahkan dikerjakan. Semoga kalian paham dan kita akan ketemu lagi di minggu yang akan datang. Terima kasih, Tuhan memberkati.